Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang kami ambil satu tema, yaitu hidup yang lebih bermakna. Ayat yang kami ambil ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal pertama sampai 12. Namun saya akan bacakan dua ayat terakhir, yaitu di dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-13 dan 14. Demikian dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara sekalian, tokoh yang saya sampaikan adalah Salomo. Di dalam kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo ini, kita dapat menyimak pandangannya tentang makna hidup manusia di bumi dengan membaca kitab ini. Menurut Salomo, segala sesuatu jikalau tanpa koneksitas dengan Tuhan adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, setiap orang perlu memiliki hidup yang lebih bermakna. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang kita harus lakukan untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna? Saudara-saudara, pengalaman daripada Salomo mengenai segala jenis manusia yang hidup di bawah kolong langit senantiasa relevan untuk pembahasan ini. Pertama, yaitu pencarian hikmat. Saya akan sampaikan di dalam pasal yang pertama. Di dalam ayat 12, yaitu hal-hal yang diungkapkan oleh firman Allah demikian. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat dan banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara-saudara, hikmat manusia hanya menyusahkan hati. Tadi ayat yang saya baca di dalam ayat yang ke-17. Hikmat manusia seperti menjaring angin belaka. Itu adalah menyusahkan. Nah, saudara-saudara, tidak semua perkara selalu bisa diatasi. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Semakin orang berhikmat dan berilmu, semakin banyak kesedihannya.
kesenangan duniawi adalah kesia-siaan dan tidak mendatangkan kebaikan dan ketenteraman bagi jiwa manusia. Yang kedua, yaitu penemuan makna hidup. Di dalam pasal 3 ayat yang kelima, kalau saudara ada berkenan untuk membacanya di dalam pasal 3 dan sampai pasal yang kelima. Pertama, istilah providence menyatakan rahasia pemeliharaan Allah. Salomo melihat bahwa Allah menghendaki agar segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai ketetapannya. Ia mengagumi kemahakuasaan Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Salomo ini, yaitu merupakan menyatakan rahasia pemeliharaan Allah, bahwa Allah adalah menghendaki karena ia mengagumi kemahakuasaannya. Dunia tempat terjadi banyak ketidakadilan, pertentangan, keserakahan, dan ketidakbenaran. Itu sampai sekarang. Hal-hal itu sedang terjadi, sedang berlangsung di atas muka bumi ini. Banyak ketidakadilan terjadi, banyak permusuhan, pertentangan, dan keserakahan dari kehidupan tiap-tiap orang, ketidakbenaran. Oleh sebab itu, Salomo menyimpulkan bahwa manusia tidak seharusnya menyerah pada nasib. Ia harus mencari Allah dan bersandar padanya. Dan di sini kita memperhatikan juga hal-hal yang penting. Yang ketiga, yaitu harta dan kehormatan. Itu kita bisa membaca dan melihat di dalam pasal 6 sampai pasal ke-8. Jikalau Allah tidak berkenan kepada seseorang, meskipun ia memiliki harta benda berkelimpahan, semuanya akan berakhir pada kesia-siaan. Saudara-saudara, kita melihat bukan ukuran yang menjadi pemikiran oleh manusia tentang harta benda, meskipun dia memilikinya berlimpah-limpah, karena semua pada akhirnya adalah kesia-siaan. Kemudian menjadi pengalaman daripada Salomo membuktikan bahwa seseorang yang sudah dikaruniai harta benda berlimpah dan memiliki banyak istri, akhirnya jatuh dalam dosa dan kejahatan. Saudara-saudara, Salomo menyimpulkan bahwa manusia senantiasa membutuhkan Allah, yaitu setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap orang seharusnya adalah satu kebutuhan untuk, yaitu menerima tuntunan, bimbingan daripada Allah di dalam kehidupannya. Yang lain boleh tidak ada. Hakikat kepenuhan hidup manusia hanya ditemukan di dalam suatu hubungan pribadi bersama dengan Allah. Saudara-saudara, kita akan melihat jikalau Yesus Kristus mengisi hati kita dengan kasih-Nya, itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Paulus meyakini pandangan tentang kepenuhan Allah di dalam Efesus 3 ayat 19. Saudara-saudara, disebutkan di sini, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, di sini saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Paulus?
tentang kepenuhan Allah di dalam setiap pribadi. Hal-hal yang dapat dialami, yaitu mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Merupakan doa daripada Paulus, supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saudara-saudara, kita memperhatikan kemudian setiap orang diingatkan agar tidak diperdayai oleh pesona kekayaan dan kekuasaan, karena tidak menjamin kebahagiaan hidup kita. Yang keempat, terakhir, yaitu tentang pemeliharaan Allah. Itu dapat kita dapati di dalam pasal yang ke-9 sampai dengan pasal 12. Pergunakanlah masa hidup kita dengan bijak dan bersahaja. Di dalam pasal 11 ayat yang ke-9, ya demikian dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dan di dalam ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Setiap orang harus mampu menahan diri dari godaan dunia. Itu dialami juga tentang pemeliharaan Allah oleh orang-orang yang beriman teguh dan senantiasa bersandar kepada Allah. Itu bisa terambil atau kita baca di dalam pasal 12 ini, yaitu di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ke-7. Demikian dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut. Tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Demikian saudara-saudara, hal-hal yang terungkap di dalam pasal 12 ini, supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kemudian, berharaplah pada Tuhan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu.
Setiap orang yang takut akan Tuhan senantiasa wajib berpegang pada perintahnya. Allah akan mengadili setiap perbuatan manusia, termasuk segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Sebagaimana yang terungkap di dalam bacaan yang saya sampaikan tadi, saya akan ulang baca. Di dalam pasal 12 ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang diungkapkan oleh firman Allah ini pada akhirnya supaya kita dapat yaitu memahami kehendaknya. Kemudian saya akan sampai kepada kesimpulan. Demikian dikatakan. Pertama, segala jenis pekerjaan, kesenangan, kemakmuran, kehormatan, dan hikmat tidak mampu memuaskan hati manusia. Yang kedua, melalui perenungan ini, Salomo menasehati kita agar takut akan Allah dan menikmati setiap pemberiannya sepanjang hidup kita. Yang ketiga, kedekatan kita secara pribadi dengan Allah menjadikan hidup kita lebih bermakna, sama seperti yang dialami Daud. Ia senantiasa mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara, saya sampaikan renungan firman Tuhan ini sampai di sini agar kita semua dapat merenungkan dengan baik ungkapan-ungkapan daripada firman-Nya, supaya membawa kehidupan kita lebih bermakna di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Kerinduan daripada Allah supaya kita dapat melaksanakannya. Puji Tuhan, sebelum saya selesaikan, kembali saya ingin berdoa bagi saudara-saudara, khususnya jemaat Tuhan GPDI Taman Firdaus Sidarja, juga saudara-saudara pemirsa dimanapun berada. Saya rindu untuk naikkan doa di hadapan Tuhan agar kita semua dapat melaksanakan perintah-perintah daripada Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan GPDI Taman Firdaus Sidarja, untuk pemeliharaan daripada Tuhan, baik tiap pribadi maupun tiap-tiap keluarga, agar mereka semua mendapatkan penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka semua, apapun yang diusahakannya. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, memberikan kesehatan, kekuatan, agar dapat memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada, mereka yang sungguh-sungguh merindukan satu kehidupan di dalam pembaharuan di hadapan Tuhan, agar kehidupan lebih bermakna, baik di hadapan Engkau ya Tuhan, juga di hadapan sesama kami manusia.
supaya saudara-saudara kami dimanapun berada mendapatkan penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya dan kejahatan. Engkau memelihara mereka semua, memberkati di dalam segala pekerjaan dan usaha apapun yang dikerjakannya. Bagi mereka yang mengalami sakit pada hari-hari ini, kami berdoa, kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Tuhan, Engkau menolong mereka semua juga yang menghadapi masalah-masalah yang belum terselesaikan. Tuhan membuka jalan keluar, dan Tuhan memberikan kekuatan agar mereka dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami semua yang hidup di dalam Engkau dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.